antara Walid dan para habaib alwi, membongkar kultus dzurriyyah dalam cermin film bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan, walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Film bid'ah bukan sekadar tontonan, tapi peringatan. Ia menyuguhkan wajah gelap sebuah sekte yang dipimpin oleh tokoh karismatik bernama Walid, sosok yang mengklaim diri sebagai Imam Mahdi, menebar ajaran sesat atas nama Islam, dan menundukkan umat lewat rasa takut serta cinta buta. Namun, yang lebih menggetarkan bukanlah apa yang tampil dalam layar, melainkan kenyataan di luar film yang ternyata tak jauh berbeda. Di negeri ini, kita menyaksikan kemunculan para tokoh yang mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi, menuntut penghormatan mutlak, menunggangi simbol kesucian, dan tak segan memanipulasi agama demi kepentingan pribadi. Mereka menjanjikan surga, menyebar karomah, dan menuntut agar tak disentuh kritik, seolah darah mereka lebih suci dari kebenaran itu sendiri. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Kalaupun Fatimah, yakni putriku, mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya." Kalimat ini menegaskan bahwa keadilan Islam tidak memihak darah, tapi berpihak kepada kebenaran. Melalui serial ini, kita akan mengurai ada setidaknya 28 poin yang akan kita gali, 28 poin persamaan perbandingan, yang mana poin utama ialah 9 dan digali dari masing-masing poinnya, yakni penyimpangan Walid dan membandingkannya dengan fenomena kultus habaib alwi yang terjadi nyata di tengah umat. Ini bukan kebencian, melainkan cinta kepada Rasulullah SAW yang murni, bukan cinta palsu yang dijual lewat jubah dan nasab yang tak bersanad. Perbandingan pertama ialah mengaku sebagai Imam Mahdi atau jelmaan Imam Mahdi. Penyimpangan Walid dalam film bid'ah. Walid mengklaim diri sebagai Imam Mahdi, sosok yang diyakini akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Klaim ini dia sampaikan kepada pengikutnya tanpa bukti nasab, tanpa pengakuan ulama, bahkan tanpa ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis. Ia memanipulasi tafsir agama dan mengangkat dirinya sebagai utusan akhir zaman. Fenomena sejenis pada habaib alwi. Habaib di Indonesia, walaupun secara tidak terang-terangan mereka mengaku sebagai Imam Mahdi, tapi membentuk narasi kesucian dan kemaksuman yang serupa. Mereka menyebut diri sebagai dzurriyyah Nabi yang otomatis layak ditaati. Bahkan ada yang menampilkan diri sebagai pewaris ruhani Imam Mahdi atau wali kutub di akhir zaman. Mereka menuntut ketaatan penuh, tak boleh dikritik, dan seolah menjadi perantara mutlak menuju Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Begitu pula Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan, "Manidda'an nubuwata aw ma yulhaqu biha kal mahdawiyyati faqad kafara bila khilafin." Barang siapa yang mengaku sebagai nabi atau sesuatu yang sejenis dengannya seperti Mahdi yang maksum, maka ia telah kafir tanpa adanya khilaf. Dalam poin ini ada 4 kesimpulan perbandingan antara Walid dalam film bid'ah dengan habaib alwi. Yang pertama, Walid mengklaim sebagai Imam Mahdi tanpa bukti. Kemudian untuk habaib mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi tanpa bukti yang kuat. Kemudian yang keduanya menjadikan diri sebagai utusan akhir zaman. Untuk habaib menjadikan diri sebagai perantara mutlak ke surga. Yang ketiga, meminta ketaatan penuh tanpa dalil syar'i. Untuk habaib menuntut penghormatan mutlak, tak boleh dikritik. Yang keempat, berdusta atas nama wahyu dan ilham. Untuk habaib berdusta atas nama nasab dan mimpi bertemu Nabi. Kemudian poin yang kedua ialah menjanjikan surga bagi wanita yang dinikahinya.
Penyimpangan Walid dalam film Bid'ah. Walid menjadikan pernikahan dengannya sebagai tiket menuju surga. Ia menanamkan doktrin bahwa wanita yang dinikahinya, baik secara sah atau lewat nikah batin versi sektenya, akan mendapatkan jaminan surga dengan dalih keberkahan dan kedekatan spiritual. Para wanita ditundukkan dan dimanfaatkan atas nama agama. Fenomena sejenis pada habaib Ba'alwi, yakni sebagian habaib juga menjual nama Nabi untuk membungkus syahwat. Ada yang menikahi banyak perempuan dari kalangan awam dengan iming-iming keberkahan zuriyah Nabi. Bahkan sebagian dijadikan istri simpanan dengan kedok nikah batin, atau sudah dinikahi dalam mimpi. Janji surga dan berkah keturunan sering dijadikan alat untuk meluluhkan keluarga perempuan. Padahal Islam menegaskan bahwa surga bukan warisan nikah, tapi hasil amal dan takwa. Allah Ta'ala berfirman, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Begitu pula diperkuat oleh Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammadin, salini mimma syi'ti, la ugniya anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah kepadaku harta sesukamu, namun aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Hadis ini menegaskan bahwa bahkan putri Nabi pun tidak dijamin selamat hanya karena nasab atau kedekatan, apalagi sekedar istri seorang yang mengaku wali. Kesimpulan daripada perbandingan di poin ini ialah ada 3. Yang pertama, untuk Walid menjanjikan surga bagi wanita yang dinikahinya. Untuk habaib Ba'alwi menjanjikan surga dan keberkahan bagi wanita yang mau menikahinya. Yang kedua, menjadikan nikah sebagai alat kontrol spiritual. Untuk habaib menjadikan nasab palsu sebagai pemikat wanita awam. Yang ketiga, menggunakan tafsir agama untuk menjustifikasi hawa nafsu. Untuk habaib menggunakan simbol dzurriyah untuk legitimasi perilaku menyimpang. Dan poin yang ketiga, menjanjikan surga bagi pengikutnya. Penyimpangan Walid dalam film Bid'ah. Walid mengklaim bahwa siapa saja yang mengikuti ajarannya dan mengabdi padanya akan mendapatkan jaminan surga. Ia menanamkan rasa takut dan ketergantungan dengan mengatakan bahwa hanya melalui dirinya seseorang bisa mencapai keselamatan. Pengikutnya dihukum jika tidak taat dan diberi janji surga yang seolah-olah hanya bisa diraih melalui ketaatan buta kepada dirinya. Fenomena sejenis pada habaib Ba'alwi. Habaib Ba'alwi menggunakan klaim serupa dengan menekankan bahwa surga hanya bisa diperoleh melalui ketaatan mutlak kepada mereka sebagai perantara dzurriyyah Nabi. Mereka seringkali berkata, hanya yang mengikuti kami yang akan selamat di akhirat, karena kami ialah ahlul bait. Kami mendapat syafaat. Anda jikalau ingin mendapatkan syafaat harus patuh kepada kami. Mereka menggunakan janji surga sebagai iming-iming untuk menundukkan umat yang tak terdidik atau tak berilmu. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah penghuni surga yang kekal di dalamnya. Itulah janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian diperkuat pula oleh hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Surga, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, bukanlah hanya jaminan bagi orang yang mengikuti satu orang saja, tetapi bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, mengutamakan cinta dan iman kepadanya di atas segalanya. Kesimpulan perbandingan dari poin ini ada 3 poin ya. Untuk Walid, menjanjikan surga bagi pengikutnya yang taat padanya. Kemudian untuk habaib Ba'alwi, menjanjikan surga hanya untuk pengikut mereka saja. Kemudian yang kedua, menggunakan klaim keberkahan untuk mendominasi pengikut. Untuk
untuk Habaib Alwi menggunakan klaim dzurriyyah Nabi sebagai tiket menuju surga. Kemudian yang ketiga, menciptakan ketergantungan kepada dirinya. Untuk Habaib Alwi menggunakan keturunan sebagai alat penguasa dan iming-iming keselamatan. Poin yang keempat ialah ritual suci ajaran Walid, yang mana mencium kaki dan meminum air bekas cucian kaki Walid dengan alasan keberkahan. Penyimpangan Walid dalam film Bid'ah. Walid mengajarkan ritual yang dianggap sebagai jalan menuju keberkahan. Di antaranya mencium kaki dan meminum air bekas cucian kakinya. Ini adalah bentuk penyimpangan dalam agama, di mana ajaran yang seharusnya menyembah Allah Ta'ala malah berfokus pada fisik dan tubuh seorang pemimpin. Ajaran ini bisa menumbuhkan kesalahan palsu dan ketergantungan berlebihan pada sosok manusia yang seharusnya tidak disamakan dengan kedudukan Rasulullah SAW. Fenomena sejenis pada Habaib Alwi. Beberapa kelompok yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi, yakni dzurriyyah Nabi, di Indonesia ini juga mengajarkan ritual yang serupa. Mereka meminta pengikutnya untuk mencium tangan atau kaki mereka. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai suatu bentuk keberkahan dan jalan menuju keselamatan. Ritual ini bisa menjadi cara untuk menundukkan pengikut dan membuat mereka menganggap orang tersebut lebih tinggi dari ulama atau bahkan Rasulullah SAW sendiri. Padahal dalam Islam, ritual seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Innama umirtu ayyu'badallahu wahdahu la syarikalah." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dengan demikian, segala bentuk penyembahan atau penghormatan yang berlebihan terhadap seseorang, bahkan hingga tingkat fisik seperti mencium kaki atau meminum air bekas cucian kakinya, adalah bentuk penyimpangan dari ajaran yang benar. Bahkan Imam Nawawi menegaskan dalam kitabnya Al-Majmu', "Wa harumas sujudu li ghairillahi hatta inna sujuda lin nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yajuz." Dan haram sujud kepada selain Allah, bahkan sujud kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak diperbolehkan. Bahkan kepada Nabi SAW sekalipun kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ritual berlebihan seperti sujud atau mencium kaki sebagai bentuk penghormatan. Apalagi terhadap seorang manusia biasa yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, yang mengaku sebagai pemimpin spiritual. Kesimpulan perbandingan dalam poin ini ada 3. Yakni yang pertama, mengajarkan mencium kaki dan meminum air bekas cucian kakinya sebagai bentuk keberkahan. Sedangkan dari Habaib Alwi mengajarkan mencium tangan atau kaki sebagai bentuk penghormatan kepada dzurriyyah Nabi. Yang kedua, menumbuhkan ketergantungan berlebihan pada pemimpin. Untuk Habaib Alwi menumbuhkan kesalahan palsu melalui ritual yang tidak diajarkan Nabi. Kemudian yang ketiga, mengalihkan ibadah yang seharusnya hanya untuk Allah kepada sosok manusia. Untuk Habaib Alwi menganggap perantara manusia sebagai jalan keselamatan dan keberkahan. Sekarang poin yang kelima. Ajaran sesat Walid yang dianggap sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pedoman Islam lainnya. Penyimpangan Walid dalam film Bid'ah. Walid menyatakan bahwa ajarannya adalah yang paling sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pedoman Islam lainnya. Namun, ajarannya justru menyimpang jauh dari prinsip-prinsip syariah yang benar. Ia menyalahgunakan teks-teks agama untuk melegitimasi klaim-klaim palsunya dan mengaburkan kebenaran agama. Pengikutnya dibimbing untuk menerima pandangan Walid sebagai petunjuk yang lebih utama daripada apa yang telah disampaikan oleh para ulama dan pemimpin agama yang sah. Fenomena sejenis pada Habaib Alwi ialah sebagian Habaib Alwi di Indonesia juga mengklaim bahwa ajaran mereka sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Padahal seringkali ajaran mereka bertentangan dengan syariat Islam yang sahih. Mereka mengutip ayat-ayat dan hadis dengan penafsiran yang sangat bebas dan terkadang mengubah makna asli untuk mendukung klaim-klaim mereka. Dengan cara ini, mereka memanipulasi agama untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Padahal dalam Islam, ajaran yang benar harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim." Jika mereka beriman seperti apa yang kalian imani, maka mereka akan mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan,
dan Allah akan cukupkan bagi kalian terhadap mereka. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadis Nabi SAW, Inna Aba Hurairah qala Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu tertolak. Ajaran yang sahih adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, bukan yang berdasarkan klaim pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan perbandingan dalam poin ini ialah ada 3 poin. Yang pertama, menyatakan ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis tanpa dasar yang jelas. Begitu pula dengan Habaib Ba'alwi, mengklaim ajaran mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis, padahal menyimpang. Yang kedua, menggunakan teks-teks agama untuk legitimasi pribadi. Untuk Habaib Ba'alwi, menafsirkan teks agama sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Yang ketiga, mengabaikan ajaran sahih dan hanya mengandalkan klaim pribadi sebagai kebenaran. Untuk Habaib, menggunakan pengaruh dzurriyyah Nabi untuk menutupi kesesatan ajaran mereka. Sekarang poin yang keenam, siapapun yang mengkritik Walid pasti dicemooh dan dianggap sesat. Penyimpangan Walid dalam film bid'ah. Dalam film bid'ah, setiap kritik terhadap ajaran Walid dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap kebenaran dan dengan cepat dicemooh serta dianggap sesat. Walid menciptakan suatu budaya di mana hanya dirinya yang bisa dianggap benar, dan siapa saja yang mempertanyakan atau menentangnya akan dianggap musuh dan disingkirkan. Hal ini menciptakan suasana ketakutan di kalangan pengikutnya, yang takut untuk berbicara atau mengkritik ajaran yang jelas menyimpang dari kebenaran Islam. Fenomena sejenis pada Habaib Ba'alwi. Beberapa Habaib Ba'alwi di Indonesia juga menciptakan budaya serupa, di mana siapa saja yang mengkritik mereka atau ajarannya dianggap sebagai orang yang sesat atau tidak paham agama. Mereka menggunakan klaim keturunan Nabi Muhammad SAW untuk menutup-nutupi kesalahan atau penyimpangan yang mereka ajarkan, serta menanggapi kritik dengan penghinaan atau penolakan tanpa dasar yang jelas. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan status quo mereka sebagai otoritas spiritual yang tak tersentuh. Padahal, dalam Islam, kritik yang konstruktif adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhahumullahu innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita ulang tadi untuk ayat. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha 'azizun hakim. Kritik yang membangun bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga diperintahkan dalam Islam untuk menjaga kebenaran dan mencegah penyimpangan. Rasulullah SAW juga memberi contoh bagaimana menerima kritik dengan lapang dada dan tidak menganggapnya sebagai penghinaan. Hadis Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dari kesimpulan ini ada 3 poin, yakni siapa saja yang mengkritik ajarannya dianggap sesat dan dicemooh. Untuk Habaib Ba'alwi menganggap setiap kritik sebagai penyerangan terhadap dzurriyyah Nabi dan menyebutnya sebagai orang sesat. Yang kedua, menciptakan budaya ketakutan agar pengikut tidak berani mengkritik.
Untuk Habaib Alwi menggunakan klaim keturunan untuk menutup-nutupi kritik dan mempertahankan otoritas spiritual. Yang ketiga, menyalahkan orang yang mempertanyakan ajaran dengan tuduhan kesesatan. Untuk Habaib Alwi menganggap bahwa hanya pengikut mereka yang benar dan mengutuk yang menentang mereka. Kemudian poin yang ketujuh ialah perjodohan paksa mengatasnamakan atau disaksikan dan dibimbing oleh Rasulullah SAW. Penyimpangan Walid dalam film Bid'ah. Walid mengatasnamakan dirinya sebagai sosok yang diberi kewenangan untuk menikahkan orang dengan cara paksa. Bahkan mengklaim bahwa perjodohan tersebut disaksikan dan dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ia menyalahgunakan klaim spiritual ini untuk mengontrol kehidupan pribadi pengikutnya dan memanipulasi mereka. Dengan menanggalkan hak individu dan kebebasan memilih, Walid menciptakan atmosfer di mana pengikut merasa terpaksa mengikuti perintahnya, karena mereka menganggap hal itu sebagai perintah langsung dari Rasulullah SAW. Fenomena sejenis pada Habaib Alwi. Sebagian kelompok yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kalangan Habaib Alwi, juga menggunakan klaim-klaim semacam ini. Mereka sering mengajukan perjodohan dengan alasan yang sangat mengada-ngada, seperti mengklaim bahwa perjodohan itu disaksikan oleh Rasulullah SAW atau merupakan petunjuk langsung dari Allah. Tujuannya adalah untuk memperkuat kontrol atas pengikutnya, terutama dalam hal pernikahan dan hubungan pribadi. Padahal dalam Islam, pernikahan adalah hak individu dan tidak boleh dipaksakan. Apalagi jika dikaitkan dengan klaim-klaim yang tak berdasar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran, "Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Wamsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. ولا تحتسبوا بنعمة الله تحل لكم أن تحبسوهن في أرضكم لتمتكهوهن." Dan janganlah kalian menghalangi mereka, yakni istri-istri kalian, untuk menikah dengan orang lain setelah talak, selama mereka tidak melakukan perbuatan keji yang nyata. Peganglah mereka dengan cara yang baik, atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik. Jangan kalian memanfaatkan nikmat yang kalian beri untuk menahan mereka di dalam tanah air kalian dengan tujuan untuk menahan mereka. Pernikahan adalah sebuah keputusan pribadi yang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, tanpa ada paksaan atau manipulasi apapun. Hadis Nabi SAW, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mara, wa la tunkahul bikru hatta tusta'dana." Wanita janda tidak boleh dinikahkan hingga ia diminta persetujuannya, dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan hingga ia meminta izin. Dalam Islam, baik wanita janda maupun perawan memiliki hak untuk memberikan persetujuan dalam pernikahannya, dan hal itu harus dihormati. Dalam poin ini, kesimpulan perbandingan antara Walid dalam film Bid'ah dengan Habaib Alwi di Indonesia. Yang pertama, mengklaim bahwa perjodohan yang dilakukan yakni disaksikan dan dibimbing oleh Rasulullah. Kemudian untuk Habaib Alwi menggunakan klaim keturunan Nabi Muhammad SAW untuk mengontrol perjodohan dan kehidupan pribadi pengikut. Yang kedua, memaksakan pernikahan dengan alasan spiritual tanpa mempertimbangkan hak individu. Kemudian untuk Habaib Alwi menyalahgunakan status dzurriyyah untuk mengatur kehidupan pribadi dan pernikahan pengikut mereka. Yang ketiga, mengabaikan hak wanita untuk memilih pasangan hidup. Untuk Habaib Alwi mengabaikan prinsip dasar Islam yang menegaskan bahwa pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian poin yang ke-8 ialah menikah paksa jamaah dengan alasan nikah batin sebagai istri gaib dan ketentuan dari Allah. Penyimpangan Walid dalam film Bid'ah. Walid mengklaim bahwa beberapa pengikutnya perlu menikah secara paksa dengan alasan bahwa mereka sebenarnya memiliki istri gaib yang harus diikutinya sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, Walid tidak hanya merampas hak individu, tetapi juga menciptakan keyakinan yang menyimpang, di mana pengikutnya percaya bahwa mereka memiliki ikatan batin yang tidak terlihat dengan pasangan yang diatur olehnya. Hal ini mengarah pada kontrol yang lebih besar terhadap kehidupan pribadi pengikutnya, mengkaburkan batas antara ajaran agama yang sah dan klaim-klaim sesat. Fenomena sejenis pada Habaib Alwi.
beberapa kelompok yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kalangan Habaib Alwi, juga sering memperkenalkan konsep nikah batin atau istri gaib ini. Mereka menegaskan bahwa pernikahan dengan istri gaib merupakan sebuah perintah dari Allah yang harus diikuti oleh para pengikutnya tanpa pertimbangan logis. Dalam beberapa kasus, ajaran semacam ini digunakan untuk mengontrol pengikut dan mempertegas kedudukan mereka sebagai tokoh yang memiliki kewenangan dalam urusan spiritual. Padahal dalam Islam, pernikahan adalah hubungan yang jelas dan nyata, di mana setiap pasangan harus saling mengenal dan memberikan persetujuan, dan tidak ada pernikahan batin yang dapat dipaksakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين." Dan belanjakanlah dalam hal ini hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pernikahan yang sah dalam Islam adalah hubungan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh, dan tidak ada ruang untuk konsep-konsep yang menyimpang seperti nikah batin yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kontrol terhadap orang lain. Hadis Nabi SAW, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini." Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi. Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan secara terbuka dan sah, dengan kehadiran wali dan saksi yang sah. Tidak ada ruang untuk nikah batin atau pernikahan gaib yang tidak jelas. Kesimpulan perbandingan dalam poin ini ialah ada 3, yakni yang pertama, menggunakan konsep nikah batin atau istri gaib untuk mengontrol kehidupan pribadi pengikutnya. Sedangkan untuk Habaib Alwi mengklaim bahwa pernikahan batin adalah sebuah perintah Allah yang harus diikuti tanpa pertimbangan logis. Yang kedua, memaksa pernikahan yang tidak memiliki dasar hukum atau syariat yang sah. Habaib Alwi menyalahgunakan konsep pernikahan dalam Islam untuk memperkuat posisi mereka sebagai tokoh spiritual yang memiliki kewenangan atas kehidupan pribadi orang lain. Yang ketiga, menciptakan sistem yang tak jelas dan bertentangan dengan ajaran Islam tentang pernikahan yang sah dan transparan. Sedangkan untuk Habaib Alwi menggunakan klaim keturunan Nabi untuk memanipulasi dan mengontrol pengikutnya melalui doktrin yang tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Kemudian poin yang ke-9, yang menentang Walid dianggap pengkhianat dan dihukum. Penyimpangan Walid dalam film bid'ah. Dalam alur cerita bid'ah, setiap orang yang memulai meragukan atau menentang Walid secara langsung dianggap sebagai pengkhianat. Tidak hanya dihina, mereka juga mendapatkan hukuman sosial, dikucilkan dari kelompok, bahkan dianggap sebagai musuh agama. Walid menjadikan dirinya sebagai simbol kebenaran mutlak, sehingga siapapun yang berani mengkritiknya otomatis diposisikan sebagai melawan Islam. Fenomena sejenis pada Habaib Alwi. Di dunia nyata, kelompok Habaib Alwi mereka pun kerap menunjukkan pola serupa. Siapa saja yang mengkritik, meneliti, atau mempertanyakan klaim nasab mereka, apalagi membongkar manipulasi dan kesesatan ajaran mereka, langsung dilabeli sebagai pembenci zuriat Nabi, pembenci Ahlu Bait Nabi, pembenci Rasulullah, atau zindiklah, Wahabi, bahkan Khawarij. Kritik ilmiah ditanggapi dengan emosi dan stigmatisasi, bukan dengan data atau dalil. Mereka membangun kultus tak tersentuh, seolah siapapun yang mengusik mereka sedang mengusik Rasulullah SAW. Padahal yang dikritik bukan Nabi, melainkan oknum yang menyalahgunakan atas nama Nabi untuk menipu umat. Padahal dalam Islam, kebenaran itu tidak melekat pada seseorang, tetapi pada hujah. Tidak ada manusia yang maksum setelah Rasulullah SAW. Menolak ajaran menyimpang bukanlah bentuk pengkhianatan, melainkan kewajiban. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati daripada ajaran nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Dalam tanda tanya ini ya.
Nah, kritik terhadap ajaran yang menyimpang adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Qulil haqqo wa in kana murran." Ada sebagian riwayat, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Dan juga ditambahkan olehnya, "Afdalul jihadi kalimatu haqqi inda sultanin jairin." Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Menentang kultus sesat bukanlah pengkhianatan, tapi jihad fisabilillah. Kesimpulan perbandingan dalam film ini ialah ada 3, yakni menyebut lawan atau pengkritik sebagai pengkhianat dan musuh agama. Untuk Habaib Alwi menuduh peneliti dan pengkritik sebagai pembenci Nabi atau Wahabi, pembenci zuriat Nabi, pembenci ahlu bait Nabi, bahkan Khawarij. Yang kedua, menghukum dan mengucilkan mereka yang meragukan ajarannya. Untuk Habaib Alwi membungkam kritik dengan label sesat dan mengharamkan diskusi ilmiah tentang nasab dan ajaran mereka. Yang ketiga, menjadikan dirinya sebagai tolak ukur kebenaran. Untuk Habaib Alwi membangun kultus kebenaran absolut yang tidak boleh disentuh. Saatnya membebaskan umat dari kultus palsu. Film bid'ah bukan sekedar tontonan, tapi tamparan keras bagi kita semua. Ia mencerminkan realita yang diam-diam tumbuh di tengah masyarakat. Bagaimana ajaran suci agama bisa diselewengkan, dan bagaimana sosok-sosok yang mengaku keturunan Nabi menjelma menjadi berhala baru yang dipuja secara membabi buta. Penting untuk diingat, Islam tidak mengenal kasta suci. Tidak ada manusia yang maksum setelah Rasulullah SAW, dan tidak ada nasab yang otomatis menjamin kebenaran. Kebenaran hanya bisa diukur dengan dalil, bukan dengan darah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabri." Setiap orang dapat diambil pendapatnya atau ditolak kecuali penghuni kubur ini. Rasulullah SAW. Mari kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan akal sehat. Mari lindungi umat dari jebakan spiritualisme palsu dan manipulasi nasab yang merusak akidah. Kritik bukan berarti benci, justru diam terhadap kebatilan adalah bentuk pengkhianatan sejati terhadap Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan kata ataupun kekeliruan pemahaman ataupun bahkan kekeliruan dalam menyampaikan dalil, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.